Kita lagi Ada makan dulu. dia. Udah nih, udah selesai. Gue nyari lu, An. Gak usah on kan, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lu kangen banget. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pemasaran internasional perusahaan IKEA. Next. Abstrak. Objek penelitian ini adalah perusahaan IKEA. Perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha retail yang menjual berbagai produk, baik produk rumah tangga maupun produk perkantoran. Tujuan penelitian tersebut ingin mengetahui bagaimana penerapan strategi bisnis perusahaan, sehingga dapat sukses di berbagai negara. Sumber kepustakaan bersumber dari berbagai literatur yang berasal dari artikel, surat kabar, majalah, dan media elektronik, serta bersumber dari website khususnya perusahaan. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang didominasi dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis perusahaan IKEA mengacu pada strategi generik bisnis Porter, yaitu differentiation strategi, low cash strategi, dan fokus strategi. Penggunaan strategi differentiation misalnya berkaitan dengan desain produk. Produk IKEA dikenal dengan desain yang up-to-date atau kekinian dan unik. Kemudian tempat usaha atau toko IKEA kebanyakan berbentuk balok yang diberi warna biru yang besar dengan jendela yang kecil. Penggunaan teknologi low cost khusus untuk konsumen menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak uang untuk membeli perabot rumah tangga. Pada strategi tersebut, perusahaan IKEA menetapkan harga yang murah untuk semua produknya. Oleh karena strategi tersebut memposisikan IKEA berbeda dengan perusahaan lain. Di samping itu, IKEA berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, serta pihak lain, dan yang terpenting bagi IKEA agar konsumen dapat membeli produk dengan kualitas yang baik, desain ekonomis. Kemudian penerapan strategi fokus. Perusahaan IKEA sangat fokus pada fungsi dan kegunaan barang dan cocok ditempatkan di mana saja. Tempat belanja yang nyaman dan luas, dan produk yang bermutu serta bergaya modern. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkembangan logo dan artinya. IKEA berasal dari singkatan penemunya sendiri, yaitu Ingvar Kamprad, dan mempunyai kata pertama dari peternakan keluarganya, yaitu Emtag, dan lahir di Swedia Selatan, tempatnya di Småland, pada sebuah kota kecil bernama Agunnaryd. IKEA mempunyai logo yang terasa modern dengan sedikit sentuhan bold dan huruf yang elegan. Untuk fitur font atau huruf yang dipilih dalam membuat logo IKEA adalah IKEA Sans, yang mana terinspirasi dari font keluarga Futura yang pada saat itu terkenal. Pemilihan warna kuning dan biru, yang mana keduanya merupakan warna primer, dalam logo IKEA menunjukkan nasionalisme bendera Swedia. Warna biru memberi arti kepercayaan, dan warna kuning memberi arti keceriaan, optimisme, dan imajinasi. Berikut ini merupakan perkembangan logo IKEA dari waktu ke waktu. Logo pertama yang dirilis pada tahun 1951, kemudian di-upgrade pada tahun 1954, dan kemudian di-upgrade lagi pada tahun 1967. Pergantian warna dilakukan menjadi warna merah putih pada tahun 19. Berikut logonya. Next. Sejarah. Perusahaan IKEA pertama kali didirikan pada tahun 1943. Saat itu pendirinya berusia 17 tahun. Kemudian pada tahun 1947, IKEA menjual berbagai barang seperti alat tulis kantor dan perabotan. Pada tahun 1955, IKEA mulai merancang produk sendiri. Pada tahun 1963, toko IKEA pertama
yang dibuka di luar dari Swedia, yaitu dibuka di Asker dekat Oslo, Norwegia. Pada tahun 1997, IKEA telah meningkatkan jumlah toko menjadi 51. Pada tahun 2004 terdapat 202 toko IKEA di 32 negara di berbagai belahan dunia dengan sekitar 20 toko lagi yang akan dibuka pada tahun 2005. Next. Alasan IKEA masuk ke Indonesia. 1. Memperluas jaringan usaha di benua Asia, khususnya Asia Tenggara. 2. Karena Indonesia telah menjadi negara pasar global. 3. Karena Indonesia menduduki peringkat 15 sebagai negara ekonomi terbesar di dunia. 4. Selain itu, Indonesia merupakan nomor 5 terbesar di Asia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Next. Analisis SWOT. Next. Berikut kekuatannya. 1. Kompetensi dan inovasi produk IKEA sangat tinggi. 2. Strategi pemasaran untuk produk yang luas. 3. Produk IKEA merupakan leader market untuk perabot rumah tangga. 4. Konsep produk IKEA natural dan alami. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, pelayanan yang kurang. Yang kedua, fleksibilitas produk rendah. Yang ketiga, minat produk IKEA rendah di beberapa negara Asia dan kurangnya promosi. Next. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, ada aliansi strategis antar negara. Yang kedua, program CSR mendapatkan perusahaan dengan masyarakat dunia. Yang ketiga, keunggulan kompetitif kepemimpinan biaya. Yang keempat, potensi pasar di negara berkembang. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, harga bahan baku yang cenderung mahal. Yang kedua, penurunan permintaan karena meningkatnya pendapatan. Yang ketiga, adanya persaingan dengan bisnis sejenis di Asia. Dan yang terakhir, kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil. Selanjutnya ada strategi IKEA berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan inovasi produk yang diiringi dengan aliansi strategi. Yang kedua, menerapkan strategi pemasaran online dengan memanfaatkan pasar global. Yang ketiga, mendesain produk agar lebih fleksibel dan meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Yang keempat, meningkatkan strategi pemasaran, baik segmen pasar luas maupun pangsa pasar kecil untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil. Yang kelima, meningkatkan minat produk, promosi, dan fleksibilitas untuk menghadapi persaingan usaha. Selanjutnya ada strategi IKEA lainnya. Yang pertama ada produk IKEA dikenal dengan rancangan yang modern dan kadang terbilang aneh. Salah satu prinsip IKEA adalah mengurangi harga dengan berbagai cara tanpa mengurangi kualitas. Lalu ada toko. Toko IKEA kebanyakan berbentuk balok biru yang besar dengan jendela yang minim. Penataannya pun biasanya diatur sedemikian rupa agar pengunjung datang dan masuk ke bagian ruangan pamer untuk melihat bagian produk. Kemudian ke market hall, tempat barang-barang kecil, lalu ke gudang untuk mengambil perabot yang akan dibeli dan akhirnya tiba di kasir. Jalur yang dibuat mengarahkan pengunjung untuk melewati seluruh toko dan tersedia pula berbagai jalan pintas yang agak kecil. Biasanya toko terdiri dari 2 lantai dengan ruang pamer dan market hall di atas dan gudang di bawah. Selain itu, IKEA Store sendiri terdapat pula restoran yang menjual makanan Swedia, termasuk bakso Swedia yang khas. Lalu ada mengubah markas. Sampai September 2001,
Perusahaan ini berkantor pusat di Denmark, tetapi karena masalah seperti koneksi penerbangan miskin, keputusan dibuat untuk pindah grup manajemen keuangan dan departemen treasury ke Leiden di Belanda dan seluruh departemen kantor pusat di Swedia. Pindah ke Belanda dibenarkan sebagai perusahaan induk IKEA itu sudah memiliki kantor terdaftar di Belanda karena kebijakan pemerintah yang menguntungkan perusahaan atas negara lain di Eropa dan Swedia, di mana perusahaan berasal. Swedia juga memainkan peran penting dalam strategi pemasaran IKEA itu. Strategi IKEA telah membangun reputasinya melalui di rumah desain furnitur murah dan sudah termasuk pembentukan operasi, distribusi, dan manufaktur untuk melengkapi bisnis retail. Pergeseran strategi perusahaan telah untuk sebagian besar terbukti sangat sukses untuk menguntungkan dan telah memungkinkan perusahaan untuk lebih menyelaraskan diri pada isu-isu di pasar utama di daratan Eropa dan Skandinavia. Selanjutnya ada harga rendah. Harga rendah tidak menarik kecuali itu merupakan nilai terbaik untuk uang. Disinilah IKEA mampu membuat perbedaan nyata. IKEA berkomitmen untuk memiliki hubungan baik dengan pemasok dan dapat memiliki kualitas baik, desain ekonomis diproduksi yang dibeli dalam jumlah besar untuk menjaga harga turun. Dengan demikian, hal ini mengurangi biaya transportasi dan perakitan. Selanjutnya ada fungsi. Produk IKEA didasarkan pada pendekatan fungsional untuk desain. IKEA desain berarti produk yang menarik, praktis, dan mudah digunakan. Mereka tidak memiliki fitur yang tidak perlu. Mereka memberikan solusi asli untuk kebutuhan home furnishing khusus dan terbuat dari bahan yang paling cocok untuk tujuan mereka. Selanjutnya itu kualitas. Kualitas produk harus sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan. Misalnya tidak ada kebutuhan untuk panel belakang yang mahal di rak buku jika alternatif yang lebih murah. Melakukan pekerjaan yang baik, instan rak buku digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Produk IKEA dikenakan tes ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keselamatan nasional dan internasional. Next. Pada perjalanan bisnisnya, IKEA selalu melakukan kegiatan penelitian berkaitan dengan kebudayaan, situasi politik dan kenegaraan, serta lingkungan ekonomi. Hill Jones Skilling 2015. Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh perusahaan IKEA dengan tujuannya supaya perusahaan tersebut selalu memperoleh informasi akurat baik mengenai pelanggan, perubahan pasar, perabot rumah tangga yang dibutuhkan oleh konsumen maupun berbagai informasi yang bersumber dari semua pesaing. Hasil dari riset pasar tersebut yang berupa laporan dan statistik internal dan eksternal dapat dijadikan bahan pertimbangan IKEA ketika merencanakan kegiatan pemasarannya. Di samping itu, perusahaan IKEA juga sangat konsen dalam manajemen bisnisnya dengan melakukan analisis SWOT, kemudian setelah diperoleh, hasilnya baru mereka menyusun perancangan dan strategi, dan selanjutnya mengidentifikasi visi, misi tujuan, dan sasaran perusahaan. Selanjutnya ada standar operasional prosedur atau SOP. Adalah sebuah panduan untuk para pekerja baik di dalam organisasi maupun perusahaan yang akan menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan sebaiknya dilakukan. Tujuan dari pembuatan SOP sendiri adalah untuk mencapai efektivitas, kualitas, serta keseragaman antara pekerja satu dan lainnya. Selain itu, adanya standar operasional prosedur juga akan mengurangi terjadinya kesalahan persepsi antara pekerja dan perusahaan, sehingga tindakan yang mungkin bisa merugikan perusahaan bisa dihindari. Next. Berikut ini merupakan contoh dari SOP IKEA selama pandemi di salah satu cabang di Indonesia. Yang pertama, proses check-in virtual melalui smartphone.
Kedua, pengunjung dapat memasuki area pintu masuk toko IKEA Alam Sutra dan mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan. Ketiga, pengurangan dan pengawasan jumlah pelanggan di dalam toko untuk memastikan jaga jarak 1 meter dengan pelanggan lain, serta hanya pengunjung berusia antara 5-60 tahun yang diperkenankan berada di dalam toko. Selanjutnya, pengumuman secara reguler untuk memastikan jumlah pelanggan tidak menumpuk di beberapa area tertentu di dalam toko pun akan dilakukan, dan terakhir disinfektasi secara terus-menerus di dalam toko untuk menjaga standar kesehatan. Yang terakhir, saat akan pulang, pelanggan diharapkan melakukan check out dengan scan QR kode di pintu keluar. Next. Kesimpulan, perkembangan bisnis IKEA karena didukung pemilihan strategi bisnis yang tepat, penghematan biaya dan desain produk, serta manajemen inventory. Manajemen strategi perusahaan IKEA menerapkan strategi bersaing generik Porter, yaitu strategi diferensiasi, strategi biaya murah, dan strategi fokus. Di samping itu juga, perusahaan IKEA juga menerapkan strategi lain untuk menarik minat belanja orang seperti mencetak buku katalog belanja, memiliki situs global, melakukan kegiatan pemasaran secara online, memberikan kenyamanan belanja, dan produk yang berkualitas. IKEA juga telah menerapkan strategi ekspansi berbasis agresif yang membuat posisi perusahaan dalam pasar dunia tetap stabil. Namun, walaupun pertumbuhan usaha sehat, bukan berarti perusahaan aman dari gempuran pesaing. Misalkan, dari analisis SWOT, sisi lemah perusahaan yaitu produk IKEA kurang diminati oleh pasar Asia. Keunggulan kompetitif kurang dipertahankan, kurang promosi, kurangnya pelayanan kepada pelanggan, dan produk tidak fleksibilitas. Sedangkan ancaman yang mungkin timbul antara lain penurunan peminatan, desain demografi kurang diminati, tingginya pesaing, harga bahan baku mahal, dan kondisi perekonomian dunia tidak stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.